jadi kita sudah sampai ke bagian yang kedua di dalam teori atau di dalam materi, yaitu MOV, Measurable Organization Value. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara MOV dengan strategi yang ada di dalam sebuah organisasi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan antara MOV dengan strategi. Nah, pada poin yang pertama di sini, definisi ukuran kesuksesan merupakan suatu hal yang pertama kali harus ditentukan di dalam sebuah proyek. Jadi, agar proyek itu atau investasi TI, SI, dan TI yang diimplementasikan ke dalam suatu proyek atau yang direalisasikan ke dalam suatu proyek agar dia itu bisa memberikan value atau nilai yang nyata bagi sebuah organisasi, maka suatu proyek harus atau selaras dan mendukung visi, misi, serta strategi dari sebuah organisasi. Nah, visi, misi, strategi itu urutannya seperti apa sih? Jadi di dalam penyusunan strategi secara top-down atau dengan pendekatan top-down, maka organisasi diharuskan untuk menetapkan terlebih dahulu statement visi dan misi. Nah, statement visi itu untuk apa? Visi itu tujuannya adalah untuk mengartikulasikan suatu tujuan dari sebuah organisasi atau purpose dari sebuah organisasi. Sedangkan misi atau statement misi merepresentasikan apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, bagaimana cara untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga bisa mencapai tujuan atau visi. Serta di dalam misi juga harus ada kepada siapa mereka harus merealisasikan visi tersebut. Nah, itu merupakan keterkaitan yang pertama antara MOV dengan strategi, yaitu MOV atau tidaknya suatu proyek itu harus selaras dengan strategi, visi, dan misi organisasi. Pada poin yang kedua ini, proyek SITI di dalam organisasi itu tergantung dari kebutuhan bisnis organisasi. Ya tentu saja ya. Jadi suatu proyek sistem informasi atau teknologi informasi di dalam sebuah organisasi itu ada karena ada justifikasi kebutuhan bisnis dari sebuah organisasi. Nah, analoginya seperti apa atau logikanya seperti apa di sini? Misalkan dari statement visi dan misi tersebut, manajemen di dalam sebuah organisasi akan bisa menentukan suatu strategi. Contohnya dengan menggunakan misalkan teknik Michael Porter Competitive Force Model, maka suatu manajemen di dalam sebuah organisasi akan berfokus kepada strategi untuk mempertahankan customer agar jangan sampai customer tersebut beralih ke kompetitor. Maka di sini organisasi tentu saja diharuskan untuk menyusun investasi TI, SI maupun proyek SI dan TI-nya sesuai dengan fokus strategi tersebut. Sehingga harapannya adalah organisasi di sini diharapkan untuk membuat suatu keterkaitan yang erat atau relasi yang erat dengan customer, sehingga customer tersebut tidak beralih ke kompetitor. Nah, proyeknya nanti seperti apa atau investasi TI-nya seperti apa? Investasi TI-nya bisa dengan mendefinisikan atau membuat suatu proyek bisnis analitik yang mana didefinisikan mana kira-kira customer yang memberikan suatu profit yang tinggi bagi organisasi yang nanti akan diberi tindakan dengan tindakan yang berbeda dibandingkan dengan customer yang tidak memberikan suatu value yang lebih bagi organisasi, sehingga organisasi itu bisa mendapatkan suatu rekomendasi berdasarkan preferensi dari customer tersebut. Nah, proyek ini itu bisa merepresentasikan bagaimana caranya suatu organisasi agar bisa mencapai strategi, yaitu mempertahankan customer agar jangan sampai pindah ke kompetitor. Nah, itu ya yang dimaksud dengan contoh bagaimana menyelaraskan antara proyek teknologi informasi dan sistem informasi dengan kebutuhan bisnisnya.
Nah, pada poin yang ketiga ini, inisiatif proyek SI/TI organisasi itu dapat diturunkan secara top-down atau diusulkan secara bottom-up. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah proyek itu dapat dimulai secara bottom-up atau lebih spesifiknya diusulkan dari individu, komite, atau unit bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi. Unit bisnis memiliki suatu kebutuhan tertentu, suatu komite dari organisasi membutuhkan implementasi SI atau TI tertentu, atau individu-individu dari organisasi juga membutuhkan investasi, maka akan bisa dipropos ke pihak manajerial untuk menyusun atau melakukan suatu inisiatif investasi TI. Nah, kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi atau gambar yang ada di slide ya, ini ya gambarnya. Di sini merepresentasikan apa? Di sini merepresentasikan bahwa MOV itu masih diharuskan atau harus selaras dengan atau mendukung strategi dari sebuah organisasi. Jadi MOV itu seharusnya itu mendukung dan selaras dengan strategi ya, ini ya. Jadi MOU itu harus mendukung dan selaras dengan strategi dari sebuah organisasi, serta visi dan misi dari sebuah organisasi itu akan dapat memberikan suatu acuan bagaimana organisasi bisa menyusun strategi yang nantinya akan menentukan bagaimana value itu bisa disampaikan, atau value dari investasi SI maupun TI itu dapat disampaikan di dalam sebuah organisasi atau dapat direalisasikan di dalam sebuah organisasi. Nah, oke, itu sebenarnya keterkaitan antara MOV dan strategi. Kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi ini, berarti visi dan misi dari sebuah organisasi itu akan menjadi driver dari organizational strategi. Organizational strategi akan menjadi driver dari MOV pada sebuah proyek. MOV dari sebuah proyek akan mendukung organizational strategi, dan strategi organisasi akan mendukung visi dan misi dari sebuah organisasi. Oke, jadi pada bagian kedua kita sudah membahas tentang keterkaitan antara MOV dengan strategi dari sebuah organisasi. Di dalam pembahasan yang ketiga kita akan berdiskusi tentang kriteria kualitas dari MOV atau Measurable Organizational Value.